Shalom Kingdom Community People, jumpa kembali di dalam acara mingguan kita, pesan mingguan kita Kingdom Community Message. Saya sungguh sangat senang sekali hari ini saya bisa berada di depan saudara-saudara untuk menyampaikan pesan Kingdom Community Message ini. Karena kerinduan saya cuma satu hal saja, saudara-saudara semuanya, di dalam MC-MC yang ada di dalam gereja rock, kita semuanya boleh mengalami pertumbuhan, kita semuanya boleh mengalami keperbuahan, dan yang terutama, kita semuanya boleh memiliki dan mengalami karakter-karakter yang seperti Kristus Tuhan kita. Amin, saudara-saudara. Mau kita mengalami karakter seperti Kristus Tuhan kita? Yuk kita sama-sama terus bertumbuh, kita sama-sama terus setia di dalam community kita masing-masing. Pesan hari ini diberi judul kualitas di dalam kesunyian. Nah, saudara-saudara semuanya, saya yakin kalau berbicara mengenai kualitas, tidak ada satu orang pun yang suka untuk mendapatkan sesuatu hal dengan kualitas yang jelek. Saya percaya setiap saudara di tempat ini, ketika membeli sesuatu atau melakukan sesuatu atau bertemu dengan orang, pasti kita menginginkan segala sesuatunya itu memiliki kualitas yang baik. Benar kan ya saudara-saudara? Saya punya pengalaman membeli barang lewat online, dan lewat fotonya begitu menjanjikan, begitu bagus, begitu cantik, dan saya cepat-cepat bayar barang itu dengan harga yang mungkin relatif lebih miring. Dan ketika dalam beberapa hari barang itu sampai di rumah saya, segera saya unwrapping dan saya keluarkan. Dan saya cepat-cepat penasaran mau pegang barang tersebut. Tapi ternyata sayang sekali saudara-saudara, kualitasnya tidak seperti sebagus yang saya inginkan. Saya menjadi sangat kecewa sekali. Lihat bagaimana orang bisa kecewa ketika tidak menemukan apa yang dia harapkan. Kualitas yang diharapkan baik, tetapi ditemukan tidak baik. So, bagaimana dengan kehidupan kita, saudara semuanya? Adakah kita ditemukan dalam kehidupan kita pribadi, kualitas kehidupan kita baik? Adakah orang-orang di luar sana percaya, mereka pun juga melihat Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, punya karakter yang begitu baik dan luar biasa. Tetapi apakah dalam kehidupan kita mencerminkan karakter Kristus itu? Adakah orang-orang ketika bertemu dengan kita, orang-orang tersebut bisa melihat kualitas karakter ilahi, karakter Kristus ada dalam kehidupan kita? Hari ini kita mau belajar sama-sama arti kualitas di dalam kesunyian, saudara-saudara semuanya. Nah, banyak hari-hari ini kita ini disibukkan oleh sosial media. Sehingga di dalam sosial media itu banyak orang berlomba-lomba menampilkan apa yang dia mampu. Supaya tujuannya apa? Mendapat ketenaran, mendapat nama, mendapat pengakuan orang di sana. Tetapi orang-orang tersebut lupa bahwa ketika dia mendapatkan ketenaran, mereka tidak menjaga segala sesuatu yang di dalamnya. Sehingga banyak yang seperti tadi saya katakan, banyak orang menjadi kecewa. Terlihat di luar tenar, terlihat di luar sana baik. Tetapi ketika bertemu dengan orangnya, ternyata membeli saudara-saudara semuanya. Tidak mempunyai kualitas yang baik seperti yang saya bilang. Sebab rahasianya ini, kualitas seperti yang judulnya yang saya sampaikan, kualitas di dalam kesunyian. Kualitas cuma bisa muncul di dalam kesunyian. Kualitas tidak akan bisa ditemui atau tidak bisa muncul di dalam kehingar-bingaran. Kita tidak akan pernah bisa menjumpai yang namanya kualitas itu dibentuk di dalam cuman kehingar-bingaran. Yang ada hanyalah kosmetik saja, plastic surgery aja. Yang tampilan luarnya yang kelihatan bagus, tetapi dalamnya mungkin banyak yang compang-camping yang ditempel sana-sini, saudara-saudara. Saya percaya kualitas cuman muncul di dalam tempat yang sunyi. Kemarin Pastor Ruben Ong menyampaikan satu contoh yang sangat baik sekali. Beliau menyampaikan suatu contoh bahwa ada beberapa saat lalu beliau diajak salah satu rekan pergi ke daerah Vancouver. Di sana dia makan makanan kepiting Alaska yang notabene ya harganya sangat mahal. Dan beliau mulai bertanya, kenapa kepiting ini harganya begitu mahal? Sebab bagi kepiting itu letaknya ada di dasar laut. Mencarinya susah, harus melewati ombak yang demikian besar. Tetapi kualitas dagingnya, kualitas kepitingnya sangat premium, saudara-saudara. Segala sesuatu yang di dalam, kualitasnya selalu lebih premium. Segala sesuatu yang berada di kedalaman, di dalam kesunyian, selalu kualitasnya lebih premium. Ayo, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Kita langsung saja masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Yang hari ini saya mulai dengan satu contoh orang yang bernama Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat ke-26. Kemudian berkatalah seorang malaikat kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah
ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Disebutkan jalan itu jalan yang sunyi. Ketika saya baca terjemahannya yang lain, disebutkan jalan itu sunyi karena jalan itu melewati jalan gurun, saudara-saudara. Daerah Gaza adalah daerah yang berkubu, daerah yang sunyi, padang gurun, harus lewati sana. Filipus yang saat itu sedang menjadi penginjil, sedang giat-giatnya menginjil di daerah utara Samaria. Kalau di sini Yerusalem, Yudea, Samaria berada di sedikit di atas. Menginjil di sana, beberapa orang mendengar tentang kabar baik yang Filipus sampaikan. Banyak orang terima Tuhan pada waktu itu. Nama Filipus menjadi terkenal di sana dengan menobatkan, salah satunya adalah Simon penyihir. Dan orang-orang yang mengikuti Simon bertobat semuanya, kemudian memilih untuk mengikuti Kristus dan mengikuti Filipus juga. Karena pemberitaan Filipus, mereka percaya atas pemberitaan itu. Nama Filipus menjadi terkenal. Nama Filipus kalau di daerah Samaria sudah menjadi hingar-bingar, saudara semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan ini muncul oleh malaikat, disampaikan suatu pesan. Turun kepada Filipus dan berkata, Filipus, turun ke daerah Gaza. Engkau harus dari Samaria melakukan perjalanan ke Yerusalem dan ke Gaza. Melewati satu jalan tadi disebutkan jalan sunyi. Jalan yang bergurun. Tapi Filipus punya kualitas kehidupan yang luar biasa. Filipus tidak dengan mikir 2 kali, 3 kali. Filipus mengakukan argumen dengan Tuhan. Tuhan, ini sudah pelayananku sudah berbuah di sini. Aku sudah meninggalkan berapa banyak orang yang menjadi pengikutmu. Sekarang saya tinggal petik buahnya saja. Saya tinggal menikmati pelayanan saya di yang berada di Samaria karena sudah begitu banyak orang yang percaya kepada Kristus. Filipus tidak sedang tawar-menawar dengan Tuhan. Tidak tercatat di dalam Alkitab Filipus sedang tawar-menawar dengan Tuhan. Tetapi dengan segera Filipus turun, percaya bahwa apa yang Tuhan rencanakan buat kehidupannya dia jauh lebih baik. Dan Filipus menurut 100%. Ada suatu kualitas dalam kehidupan Filipus yang berbeda dari orang-orang lainnya. Sekalipun Filipus tahu yang jalan yang harus dia lalui tidak enak. Jalan yang dia lalui sepi. Jalan yang dia lalui mungkin padang gurun. Tapi dia menurut sebab dia percaya Tuhan sediakan sesuatu hal. Kalau Tuhan membuat sesuatu kegerakan di Samaria, Filipus cuma percaya. Saya membayangkan Filipus cuma percaya dalam hatinya. Tuhan yang sama yang akan membuat kegerakan juga. Di tempat yang dia suruh tuju, yaitu di Gaza. Akan ada sesuatu di sana. Dan terbukti saudara semuanya. Ketika Filipus taat melewati jalan itu, jalan yang sunyi tersebut, jalan yang tidak enak tersebut, jalan yang bergurun tersebut, dia ditemukan oleh sida-sida dari negara Ethiopia, Sri Kandake. Dan ini pun juga orang yang luar biasa, orang yang punya kualitas juga. Saudara tahu, orang disebutkan di dalam firman Tuhan, ketika Filipus bertemu dengan sida-sida tersebut, sida-sida tersebut telah pergi dari Ethiopia, pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Kalau kita lihat sejarah-sejarahnya, Ethiopia letaknya kepada Yerusalem itu jauh sekali, saudara-saudara. Tadi saya sempatkan lihat di map. Jauh, saudara-saudara. Butuh sekitar 3 hari perjalanan kalau naik mobil seperti itu. Ya, saya tidak tahu, waktu tidak tertulis di sana perjalanannya berapa lama. Tapi saya asumsikan bisa terjadi berbulan-bulan untuk pergi dari Ethiopia ke Yerusalem. Tujuannya cuman untuk menyembah Tuhan di sana. Dan kita tahu sama-sama, sida-sida itulah orang yang dikebiri, saudara. Dan ketika dia ada kemungkinan sida-sida tersebut ketika sampai di Yerusalem, dia tidak boleh masuk. Tetapi sida-sida itu tidak memperhatikan itu semuanya. Dia tidak peduli akan hal itu semuanya. Kerinduannya cuma mencari Tuhan saja. Kerinduannya untuk bertemu di sana sebab dia penasaran dengan siapa Tuhan yang dia sembah. Dia mau tahu lebih banyak lagi tentang Tuhan yang dia sembah. Dan ketika sida-sida itu melakukan perjalanan di sana, bertemu dengan Filipus. Dan itu menjadi cikal bakal. Dulu kalau Filipus memenangkan satu kota Samaria, sekarang Filipus bertemu dengan sida-sida ini. Dan ketika itu sida-sida itu sedang membaca kitab Yesaya, mungkin di bait Allah dia mendengar tentang pemberitaan tentang firman tentang yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dan dia belajar itu. Dia mencoba menggali selama berhari-hari dari apa yang dia pelajari itu. Tapi dia kemudian enggak seberapa mengerti. Ditemukan oleh Filipus, klik dengan momen yang sama, dengan waktunya Tuhan, dengan kairos Tuhan, tepat pada waktunya bertemu dengan Filipus, dijelaskan, dan sida-sida itu menerima Yesus sebagai juru selamanya, dibaptis oleh Filipus, dan Filipus menghilang. Dan dari sana terjadi suatu kegerakan di daerah Ethiopia. Dari kota Ethiopia, suatu bangsa dimenangkan bagi Kristus.
kualitas kehidupan yang luar biasa dari orang ini, saudara semuanya. Filipus juga memberanikan diri di sana. Kalau tadi saya sebutkan bahwa apa yang dilakukan Filipus, dia turun dari Samaria, meninggalkan kehingar-bingaran, turun di sana menuju kepada Gaza. Disebutkan Gaza itu adalah kota yang berkubu. Di sana tinggal banyak orang raksasa. Kalau engkau tidak kuat di sana, kau akan dilibas oleh kota itu. Kalau kau tidak kuat, punya karakter yang kuat di sana, kau tidak punya kualitas yang kuat di sana, akan dilibas ketika ada berada di kota itu. Kalau kita lihat historinya juga di kota itu, dulunya ada seorang gagah perkasa bernama Simson. Perawakannya gagah perkasa, penampilannya gagah perkasa, tetapi di dalamnya tidak punya kualitas. Sehingga Simson mati dengan cara yang cukup tragis karena perempuan yang bernama Delila. Ia badannya besar, punya karunia dan kuasa yang besar, tetapi kualitas kehidupannya tidak ada. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Filipus punya keberanian untuk melewati itu semuanya. Dan kualitas itu yang didapatkan dari mana? Tempat yang sunyi itu tadi. Tidak didapatkan dari kehingar-bingarannya selama dia melayani, tapi didapatkan dari mana? Kesunyian yang dia percaya dia lakukan ini bersama-sama dengan Tuhan. Dia tahu rencana Tuhan yang begitu besar buat dirinya. Nah, kemarin Pastor Rubin Ong juga sempat menyampaikan 3 poin. Apa yang bisa ditemui ketika kita memberanikan diri kita untuk dibentuk di dalam kesunyian, untuk menumbuhkan kualitas dalam kesunyian. Ada 3 hal, saudara-saudara. Jadi, sekali lagi, kualitas kehidupan kita tidak tumbuh dari hingar-bingar, tetapi kualitas kehidupan kita tumbuh dari tempat-tempat yang sunyi ketika kita beranikan diri kita untuk dididik dan diajar Tuhan masuk di dalam kesunyian. Dan ini akan tumbuh 3 karakter yang ini. Karakter itu apa? 3 ciri khas orang yang dibentuk di dalam kesunyian. Muncul karakter ini. 1, yaitu kemarin disebutkan, orang akan punya hati nurani yang sungguh-sungguh murni. Orang yang hati nurani sungguh-sungguh murni tidak di depan berbicara A, di belakang berbicara B. Tapi di tempat yang gelap, orang itu kan punya hati di tempat yang tersendiri, di tempat di mana tidak ada orang yang melihat, kualitas kehidupannya muncul. Karena dia tidak berbeda, di luar dan di dalam berbeda. Tetapi benar-benar apa ketika tidak ada orang melihat dia pun tetap masih melakukan apa yang menjadi kebenaran. Muncul tempat yang sunyi, akan muncul orang-orang dengan kualitas yang memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Kedua, beliau sampaikan juga, akan muncul orang-orang yang memiliki konsistensi. Di luar sana, kalau mungkin orang-orang berubah, di luar sana mungkin orang-orang memiliki tidak memegang kebenaran, tetapi orang-orang yang memiliki konsistensi dari tempat yang sunyi. Mereka tidak akan tertarik oleh arus di luar. Mereka akan tetap bertahan di dalam kebenaran itu. Mereka akan tetap bertahan di dalam apa yang Tuhan sudah taruh, apa yang Tuhan sudah bentuk mereka di tempat yang sunyi itu. Orang-orang tempat sunyi memiliki konsistensi yang tinggi dan memiliki konsistensi yang tetap dan hebat. Memegang benar-benar perintah Tuhan dengan kencang di dalam kehidupannya. Yang ketiga, apa yang terjadi di tempat-tempat sunyi? Apa yang tempat sunyi ketika Tuhan membentuk kita tempat sunyi? Yang terjadi adalah apa? Orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Orang yang suka dibentuk di dalam tempat yang sunyi mempunyai keintiman yang lebih dari orang-orang lain. Keintiman penting. Sebab kalau kita tidak punya keintiman, kita tidak akan pernah kenal hatinya Tuhan. Menurut saya keintiman juga penting. Di tengah-tengah kondisi yang sekarang, kalau kita tidak pernah intim dengan Tuhan, tidak akan pernah muncul keberanian. Kita bisa berani sebab kita tahu siapa pribadi Tuhan kita. Kita bisa berani melangkah seperti Filipus berani melangkah, meninggalkan segala sesuatu yang dia rasa enak, yang dia rasa sudah tenar, yang tinggal ambil saja buahnya, meninggalkan itu semuanya. Sebab dia berani itu turun menuju ke daerah Gaza dan melayani di Gaza. Sebab kenapa? Dia intim dengan Tuhannya. Dia intim dengan Allah yang dia sembah. Dan di sana muncul keberanian. Ketika kau intim, kau menjadi serupa dengan Kristus. Salah satunya adalah karakter keberanian. Berani melewati apapun juga. So, ini yang menjadi bagian kehidupan kita. Kingdom Community People, apa yang ada di dalam kehidupan kita? Yuk mari kita lihat kehidupan kita masing-masing, pribadi demi pribadi pada hari ini. Sudahkah kualitas itu ada dalam kehidupan kita? Jikalau kualitas itu belum ada dalam kehidupan kita, maukah diri kita dibentuk
oleh Tuhan di tempat-tempat yang sunyi? Ataukah kita cuma mengingini yang hingar-bingar saja, yang terlihat keren, yang terlihat bagus, yang terlihat hebat di luar sana, tetapi diri kita sebenarnya keropos? Saya harap tidak ada satu kita pun yang memilih jalan itu. Kita semuanya boleh, saya tidak pernah alergi dengan hingar-bingar. Tetapi ketika kamu mau kita hingar-bingar di luar sana, muncul di sana dan sini, pastikan di dalam kita memiliki telah memiliki terlebih dahulu kualitas yang baik. Kualitas Kristus sendiri ada dalam kehidupan kita. Amin, saudara semuanya. Biarlah pesan singkat hari ini, kita boleh saling menguatkan dan kita boleh saling melengkapi satu sama lain, mendorong satu sama lain untuk selalu setia di dalam Kristus, memilih jalan yang sunyi untuk karakter kehidupan kita, kualitas kehidupan kita dahsyat di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk setiap Kingdom Community people yang menyaksikan ini. Dan ketika mereka bersekutu di dalam komsel mereka masing-masing, di dalam komunitas masing-masing Tuhan, mereka semuanya boleh saling menguatkan, mereka boleh saling menularkan api itu Tuhan. Untuk kehidupan mereka mau dibentuk. Tidak ada satupun dari mereka Tuhan yang menutupi kekurangan mereka dengan kosmetik Tuhan, dengan kebenaran mereka, dengan ketenaran mereka, dengan kekayaan mereka. Tetapi mereka semuanya, setiap anggota yang ada dalam Kingdom Community Message punya kualitas kehidupan ilahi, punya kualitas kehidupan Kristus yang membuat mereka menjadi berani, yang membuat mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih, membuat mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan integritas. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa, aku percaya komsel-komsel bertumbuh, aku percaya komsel-komsel berbuah dan mereka memiliki karaktermu dan memiliki kualitas kehidupan yang seperti Engkau sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Selamat berkomsel. Tuhan Yesus memberkati.